izinkan saya senang beraku sebagai liaison officer di Pakistan membacakan surat beliau yang dikirimkan kepada kami untuk disampaikan kepada Ketua DPC Gerindra Kabupaten Dairi. Kepada yang terhormat Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya, Sekyu, Ketua DPD Sumatera Utara, Sekyu, Ketua DPC Kabupaten Dairi di tempat. Salam Pancasila. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Jeliman Girsang, menyampaikan permohonan maaf tidak dapat hadir dalam penyampaian visi dan misi pada tanggal 22 Mei 2024 di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra dalam rangka persyaratan pencalonan sebagai bakal calon Bupati Dairi melalui Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra. Adapun ketidakhadiran saya dilandasi tugas-tugas di Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Raya yang tidak dapat saya tinggalkan. Oleh karena itu, bila berkenan, saya menyampaikan visi dan misi singkat berupa rekaman video. Demikianlah permohonan ini disampaikan kiranya dapat diterima dan dimaklumi. Atas perhatian dan perkenaan saya haturkan terima kasih. Jakarta, 21 Mei 2024, hormat saya Dr. Jeliman Girsang, ditandatangani. Demikianlah telah kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual-jual pada kali. Jual-jual. Sudah bisa kira-kira? Oke, kita langsung Pak Senang Prabu ya, kita saksikan apa kira-kira visi dan misi atau apa yang tadi disampaikan Pak Jeliman Girsang. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, keluarga besar Partai Gerakan Indonesia Raya Indonesia, khususnya DPC Kabupaten Dairi. Saya Dr. Jeliman Girsang, putra Dairi. Pada kesempatan ini telah mengajukan pendaftaran kepada saudara saya, keluarga besar saya, Partai Gerindra Indonesia di Kabupaten Dairi dalam rangka untuk pencalonan sebagai Bupati Kabupaten Dairi. Bapak-Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung pada acara pemaparan visi misi pada pagi siang hari ini dikarenakan pekerjaan saya, tugas saya di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang tidak bisa saya tinggalkan. Karena itu izinkan saya menyampaikan visi misi melalui video pada pagi siang hari ini. Yang pertama, sebagaimana program dari Partai Gerakan Indonesia Raya, visi saya adalah Dairi maju dan rakyat sejahtera. Dan tagline yang saya usung pada pilkada di kampung saya, Kabupaten Dairi, adalah mengeluarkan semangat bergotong royong bersama kita membangun Kabupaten Dairi. Bapak-Ibu sekalian, misi saya yang pertama tentu membangun infrastruktur unggulan, yaitu memperkuat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi cita-cita kita bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan sektor pertanian dan pangan
yaitu meningkatkan produktivitas pertanian, memberdayakan petani lokal, dan memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas bagi semua masyarakat. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendorong investasi dan pemberdayaan ekonomi lokal, yaitu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha kecil menengah atau yang kita kenal sebagai UMKM, serta meningkatkan investasi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, yaitu memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, meningkatkan kualitas guru dan fasilitas pendidikan. Yang kelima, ini menjadi isu yang harus kita cermati dan harus kita betul-betul serius, menyangkut pengembangan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan primer dan preventif untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Yang keenam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yaitu memperkuat transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan pemerintahan serta mendorong partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat tetap menjadi kewajiban masyarakat, ya, untuk mengawasi, ya, jalannya roda pemerintahan Kabupaten Deiri, supaya memang ada checks and balance dari masyarakat dan masyarakat menjadi tuan bagi para pelayan masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu wajib untuk mendapat pelayanan maksimal, karena sama masyarakat tentu tidak ada pemerintahan. Yang ketujuh, pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu bagaimana caranya kita bisa melindungi lingkungan alam dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedelapan, pemberdayaan sosial dan budaya, yaitu memperkuat kegiatan sosial dan budaya untuk memajukan identitas dan kesejahteraan masyarakat, yang mana kita ketahui bahwa Deiri ini adalah multi etnis, dan budaya itu betul-betul harus kita rawat, budaya itu harus kita rangkul, dan budaya itu harus menjadi bagian dari ciri khas Kabupaten Deiri ke depan. Sedangkan untuk program kerja, sebagaimana dalam misi tadi, yang pertama tentang infrastruktur unggulan. Yang pertama tentu bagaimana pemerintah harus melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi infrastruktur jalan, jembatan dan akses transportasi lainnya di seluruh Kabupaten Deiri. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa hampir 80% jalan di pedesaan, bahkan di kecamatan yang saya amati, yang harus menjadi perhatian dari pemerintah, supaya betul-betul ekonomi yang diharapkan masyarakat, ya, pertanian, hasil pertanian dari masyarakat itu betul-betul bisa dideliver dengan tanpa bersusah payah untuk dibawa ke kota Sidikalang dan atau dikirimkan ke luar kota Sidikalang. Merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang prioritas dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi ekonomi serta utama masyarakat. Selanjutnya tentang infrastruktur unggulan ini, tentu perlu kita galakkan penggunaan teknologi modern di dalam pembangunan infrastruktur untuk memastikan efisiensi yang berkelanjutan.
Yang kedua, menyangkut pengembangan sektor-sektor pertanian dan pangan. Tentu kita harus memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada petani lokal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Bagaimana kita mendorong diversifikasi produk pertanian dan pengembangan agribisnis lokal untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas pasar. Bagaimana kita bisa menyediakan dukungan infrastruktur dan akses ke pasar. Ya, ini paling pokok bagi para saudara petani untuk memastikan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk untuk kehidupan, kelangsungan hidup masyarakat. Berikutnya tentu program kerja menyangkut investasi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Bagaimana kita bisa membangun inkubator bisnis dan pusat pelatihan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi lokal. Bagaimana kita bisa memfasilitasi akses permodalan dan investasi bagi pelaku usaha lokal melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan. Bagaimana kita bisa menyediakan layanan pendampingan kepada pelaku usaha lokal seperti pelatihan manajemen bisnis, pemasaran produk, dan atau akses ke jaringan bisnis. Berikutnya tentu sebagai tindak lanjut dari 3 program investasi dan pemberdayaan ekonomi lokal, bagaimana kita harus menggelar pameran dan pasar rakyat secara berkala untuk mempromosikan produk lokal dan meningkatkan penjualan, dan menurut saya yang paling penting, bagaimana kita bisa mengembalikan keterkenalan dairy pada tahun 70-an, pada tahun 80-an, bahkan pada 90-an, tentang sumber suara keterkenalan dari itulah melalui kopi, hamijon atau kemenyan, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita coba hidupkan kembali dengan menggerakkan semangat masyarakat, dengan membangun komunikasi, koordinasi dengan pemerintah pusat, supaya kopi Sidikalang itu yang salah satu perjalanan saya ke daerah Itali, di sana ada kopi Sidikalang. Ya, walaupun mereka tidak paham di mana kota Sidikalang. Nah, ini yang harus kita kembali hidupkan, kembali kita gelorakan kepada para petani kopi, supaya kembali ke asal tanah daerah, tanah kopi yang sesungguhnya. Program kerja yang keempat tentu peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Bagaimana kita bisa membangun dan memperluas infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru dan renovasi fasilitas pendidikan yang ada. Bagaimana kita, seperti yang sudah saya lakukan selama saya menjadi anggota DPR RI, menyediakan, memberikan bantuan beasiswa dan program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga yang minimal kurang mampu. Tentu ini harus kita bangun koordinasi, komunikasi kepada pemerintah pusat. Kita harus bangun koordinasi, komunikasi kepada saudara kita di DPR RI, ya, karena setiap komisi dari komisi 1 sampai 11 itu semua punya mitra masing-masing untuk kementerian. Nah, ini akan kita bangun koordinasi nanti, komunikasi dengan teman-teman di DPR RI untuk bisa membantu, ya, Kabupaten Dairi dalam rangka percepatan program-program yang akan kita canangkan, khususnya untuk kesehatan dan pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan merekrut guru berkualitas. Merekrut guru berkualitas
meningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan kerja dalam rangka untuk pasar kerja lokal. Selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan partisipasi aktif orang tua di dalam pendidikan anak-anak serta penguatan program pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, tentu ini hal yang patut kita konsentrasikan, bagaimana supaya penegakan hukum di Kabupaten Dairi itu betul-betul bisa tercipta dengan baik, dan bagaimana supaya patologi sosial penyakit masyarakat khususnya judi dan narkoba itu bisa kita lakukan secara bersama dengan masyarakat dalam bentuk edukasi supaya Dairi bisa terbebas dari narkoba dan judi. Bapak sekalian, banyak hal yang bisa kita gali dari kekayaan sumber daya alam Dairi, termasuk tambang. Tambang ini kita harus betul-betul cermati dan perhatikan supaya itu menjadi sumber pemasukan kepada masyarakat Dairi dan sebagai penunjang untuk peningkatan APBD PAD di Dairi, seperti misalnya ada tambang seng, dan yang saya tahu ada tambang emas juga di Dairi. Ini harus kita kelola secara profesional, ya, dengan cara melakukan penelitian, dengan cara bagaimana kita bisa mengundang para investor untuk masuk ke Dairi dan mereka nyaman berinvestasi di Dairi. Sekalian, yang saya amati selama ini bahwa pemberdayaan sosial dan budaya itu sudah semakin menurun di Kabupaten kita, Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, tentu salah satu program yang harus kita canangkan juga di Dairi itu adalah bagaimana kita memperkuat kegiatan sosial dan budaya untuk memajukan identitas dan kesejahteraan masyarakat Dairi. Bagaimana kita melestarikan budaya lokal, meningkatkan aksesibilitas terhadap kesenian dan budaya, serta mendukung program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas dan kohesi sosial di antara penduduk Dairi, dan mengadakan acara serta kegiatan budaya secara berkala untuk mempromosikan keanekaragaman budaya dan memperkuat rasa kebanggaan akan warisan budaya daerah kita yang multi etnis Dairi. Satu hal, bagaimana kita bisa mengelola, memberdayakan sumber daya alam dalam bentuk danau di Kabupaten Dairi, yaitu udah tahu hasilnya itu. Ini betul-betul harus kita kelola secara baik dan secara profesional, dan supaya kita tidak tertinggal dengan kabupaten lain seperti Samosir, ya, Taput, Toba, dan Kumbang. Tentu kita harus konsen juga masalah sumber daya alam yang sangat indah, yaitu Tao Sidalahi. Yang terakhir mungkin yang perlu dan ini menjadi salah satu program kerja saya nanti ke depan dan pemerintah Kabupaten Dairi, apabila saya dipercaya menjadi pelayan masyarakat di Dairi, yaitu bagaimana supaya kita bisa melestarikan hutan, bagaimana supaya tidak terjadi lagi penambangan hutan yang berakibat pada longsor di mana-mana. Terus sekalian, saya kira inilah yang disampaikan secara singkat tentang visi misi dan tagline saya dalam rangka untuk
maju sebagai calon Bupati Kota Daerah Kabupaten Dairi. Semoga visi misi yang singkat ini bisa menjadi bagian dari pertimbangan saudara saya Partai Gerindra di dalam mendukung saya untuk pilkada. Pertama, Dairi adalah. Selamat pagi, Bapak Ibu, keluarga besar. Kita adalah Dairi, semua untuk satu, satu untuk semua. Horas, jua-jua, menjua-jua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita sudah mendengar tadi apa yang menjadi visi dan misi Bapak Bima Kirsan. Mungkin pada kesempatan ini kepada timnya, Bapak dan kawan-kawannya, kami ucapkan terima kasih sudah mau singgah ke acara ini. Juga kami titip salam hormat Bapak Bima Kirsan yang sudah menyampaikan visi melalui video, dan disampaikan juga mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita beliau itu bisa tercapai. Tapi kalau kami tetap menunggu instruksi dari DPP. Jadi mungkin itu aja acara untuk hari ini, sesi terakhir dari Bapak Bima Kirsan. Kita akhiri dengan sesi foto bersama tim Elkonya. Nanti mungkin langsung dilanjutkan penentuan nanti dari DPP Sumut. Kami persilakan Elkonya untuk ke depan kita mengambil foto. Kami kembalikan ke Indonesia. Sama pelajaran. HP kakak habis baterai. Kenapa dihabisi? Ulah, kirim yang sesi terakhir ini ya. Dihabisi baterainya. Habis lapar tadi makan. Benar, betul.